lagu Sahabat ini yang telah aku nyanyiin ini adalah single aku yang pertama. Lagu Sahabat ini tentunya terdengar dari judulnya bahwa itu adalah tentang sahabat. Jadi pada suatu hari itu aku sedang terbayang-bayang dengan sahabatku, dan pada saat itu aku tidak bersama sahabatku. Dan akhirnya aku tuh membayangkan saat kita senang ataupun sedih, dan kita akan selalu bermain. Dan juga di laguku itu nanti pas kita dewasa, agar kita selalu bersama, saling mendukung, tentunya agar kita bisa saling sukses bersama. Itu adalah artinya daripada lagu Sahabat. Tania boleh cerita dong, mulai kapan tertarik nyanyi, kemudian sampai sekarang ini gimana cerita dari awalnya? Jadi sebenarnya itu aku mulai tertarik nyanyi itu pada saat aku kecil. Jadi aku kecil itu tuh dulu suka mendengarkan lagu anak-anak. Jadi tuh dulu lagu yang pertama kali aku suka dengar adalah lagu Twinkle Twinkle Little Star, dan lama-lama aku semakin suka dengan lagu-lagu yang lain, tentunya lagu anak-anak ya. Dan semenjak aku besar seperti sekarang nih, semenjak kayak 1,5 tahun yang lalu, aku itu baru memulai untuk serius dalam bernyanyi ataupun vokal. Dan akhirnya aku bertemu dengan guruku yaitu Kak Marvel Marlon. Akhirnya Kak Marvel Marlon mengajari aku sampai sekarang, jadi aku bisa bertemu dengan teman-teman semua. Nah dari sekarang sampai sekarang ini apa nih yang sudah dicapai oleh Tania nih? Prestasinya. Prestasi yang telah aku capai adalah yang baru akhir-akhir ini adalah aku telah pergi ke Bangkok dan aku mendapatkan Outstanding Young Performance. Terus habis itu di acara Bangkok International Fashion Week. Di sana aku mendapatkan prestasinya adalah sebagai Outstanding Young Performance di sana. Dan terus juga yang aku ingat paling berkesan buat aku adalah pada tahun lalu aku juga pergi ke Bangkok dan aku mendapatkan gold distinction untuk bernyanyi dan piano juga sebagai gold. Dan di sana aku tuh sangat senang karena aku bersaing dengan 7 negara dan aku sebagai yang menyanyi dan mendapatkan gold distinction. Aku adalah salah satunya yang mendapatkan gold distinction untuk kategori menyanyi. Gold itu juara berapa? Gold itu adalah juara. Jadi kalau gold itu adalah juara kedua, tapi aku mendapatkan distinction gold. Jadi aku mendapatkan juara yang pertama, jadi di atas dari gold. Oh. Itu dalam kategori bernyanyi. Dan aku juga menjadi duta pelajar tentunya. Oh, duta pelajar untuk? Duta pelajar untuk kayak pelajaran gitu. Oh, oke. Waktu di Bangkok nyanyi lagu apa? Aku di Bangkok itu aku menyanyikan lagu yang berjudul Almost There. Almost There. Iya. Boleh nggak nyanyi refrennya aja? Ref. Sekarang. Oke. Ya. 1, 2, 3. 'Cause I'm almost there. Oke. Itu bagian akhirnya. Tania, siapa sih yang mendukung kamu sampai sekarang ini, sampai kamu punya prestasi, kemudian punya karya? Yang mendukung aku itu tentunya adalah orang-orang terdekatku, yang terutama yang paling dekat dengan diriku adalah orang tuaku, kungkuku atau opaku yang selalu mendukungku. Kemana saja aku perform pasti ikut dan selalu mendukung. Tentunya juga kepada guru-guruku, guru sekolah, guru vokal, guru piano, ataupun semua guru telah mendukungku. Dan aku sangat senang, dan juga aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah mendukungku. Dan ya, karena begitu, jadi semuanya telah mendukungku, dan aku sangat berterima kasih atas semua dukungan yang kalian berikan. Terus kalau pas lagi syuting gini minta izin ke sekolahnya susah nggak? Tania? Kebetulan kalau lagi syuting seperti ini, minta izin kepada sekolah tidak terlalu sulit karena sekolahku juga mendukung agar aku dapat mengembangkan prestasiku, dan juga di sana aku bisa dibantu oleh sekolahku dan selalu mendukungnya juga oleh guru, teman-teman atau sahabatku yang ada di sekolah. Nah, pada saat menang dari Bangkok itu sekolah ini apa? Ngasih reaksinya gimana? Sekolah itu waktu itu jadi kita balik kan. Itu tuh aku jadi balik pada hari Senin, dan Senin itu setelah upacara. Setelah upacara aku diberitahu jadi ke semua anak-anak gitu. Jadi katanya ini adalah salah satu contoh prestasi, kita nggak boleh menyerah, kita harus tetap selalu berjuang gitu. Jadi kita nggak boleh, walaupun kalah kita harus tetap berjuang, nggak boleh kayak langsung sedih, putus asa gitu, dan harus tetap semangat. Mantap. Ayo teman-teman. Intinya di lagu Sahabat apa sih maksudnya yang yang ingin
disampaikan harapanku. pesan harapannya boleh. Pesan atau harapan. Hmm. Jadi kalau harapanku itu adalah agar lagu Sahabat ini dapat teman-temanku atau sahabatku dapat dengarkan, suka dengan lagunya. Dan juga teman-teman ini yang memiliki sahabat dapat bernyanyi bersama-sama ataupun dapat bernyanyi dengan saya. Jadi kita bisa bernyanyi bersama-sama. Dan juga harapanku ke depannya agar teman-teman semua itu suka dengan lagunya. Tania, kita lagu Sahabat nyanyikan sedikit. Oh senangnya hatiku ini, sahabat yang selalu temani hariku di kala suka. Saat ku berputus asa, hanya kamu sahabat yang ku sayang. Tania, kan Tania nih kayaknya speakingnya bagus banget nih di depan kamera ya kan. Ini belajarnya memang sudah diarahin untuk bisa speaking sebagus ini. Itu siapa sih yang ngajarin sebenarnya, dari sekolah atau emang ada tim khusus yang mengajarin untuk speaking depan kamera? Ada tim khususnya, yaitu adalah orang tuaku. Jadi orang tuaku itu adalah mami dediku, membantu aku agar aku terus speaking. Dan dulu aku tuh pernah mengikuti ajang Little Cici Little Koko. Di sana tuh aku baru pertama kali, dan di sana aku sangat tegang karena aku nggak pernah untuk mengikuti seperti ajang tersebut. Dan di sana aku belum bisa speaking sama sekali. Jadi kalau aku ngomong tuh kayak, "Hai semuanya, namaku Etenia. Hari ini aku akan menyanyikan lagu ini." Dan dari sanalah aku mulai belajar untuk speaking. Dan terus menerus aku mengembangkan bakatku, dibantu oleh kedua orang tuaku agar aku dapat speaking sebagus ini sampai sekarang. Dan aku sekarang masih tetap belajar untuk speaking. Nah, Berarti speakingnya ini kalau di panggung selalu dilakukan ya untuk mengentertain penonton ya? Ya, karena emang cita-citaku itu untuk menjadi seorang entertainer yang dapat menghibur banyak orang dengan cara bernyanyi, public speaking, bercerita, ataupun yang lainnya. Sehingga aku dapat menghibur teman-teman semua atau orang-orang di sekelilingku. Jadi mereka dapat senang ketika melihatku. Kalau Tania kelas berapa sih katanya? Tania kelas berapa sih sekarang? Aku itu sekarang sedang kelas 5 dan aku ingin menuju kelas 6. Jadi usiaku itu 11 tahun. itu dia, kalau penyanyi favorit kamu mungkin yang dari Indonesia atau dari yang luar negeri itu siapa sih kira-kira? Penyanyi favoritku itu adalah Mbak Queen Salman. Di sana tuh aku seneng banget bisa melihat dia karena dia itu suka entertainer orang. Terus dia itu juga kayak seneng aja kalau aku ketemu. Aku pernah ketemu dengan Mbak Queen tentunya, dan dia sangat ramah, baik. Kan banyak tuh kalau artis-artis kan banyak yang sombong gitu, tapi dia ramah, dia baik gitu. Terus kalau dia foto mau gitu. kalau Etenia sombong nggak? Bener, gimana? Asik. Berarti gimana? banget. Udah Udah berapa lama itu Nia untuk karir menyanyi ini? Aku mulai serius ini tuh udah semenjak kayak 1,5 tahun gitu. Jadi aku udah 1,5 tahun untuk menjalankan baik karir menyanyi ataupun vokal, entertainer. Dan akhirnya aku bisa menyanyi seperti sekarang. Aku tuh udah sekitar 1,5 tahun. Semenjak tahun berapa ya, kayaknya 2022 mungkin, 2023, 2022 akhir deh kayaknya. Dan sampai sekarang akhirnya. Cara Etenia buat membagi waktu antara bermusik atau menyanyi dengan waktu belajarnya sekolah itu ada nggak sih, maksudnya kayak bentrok atau mengganggu pelajaran gitu? Tentunya sometimes ada, tapi walaupun gimana pun itu, kita adalah seorang siswa dan kita memiliki tanggung jawab untuk belajar ataupun rajin belajar untuk menggapai cita-cita. Jadi biasanya aku belajar terlebih dahulu, lalu kalau ada sisa malam, baru aku sisanya les ataupun main, bernyanyi, piano, dance, ataupun yang lainnya. Karena menurut aku adalah yang kita utamakan adalah sekolah, karena sekolah itu adalah pendidikan. Jadi sebagai siswa kita harus terus belajar, itu adalah kewajiban kita. Prestasinya gimana? Rapotnya gitu? Kebetulan aku punya rapot sih bagus. Jadi pada tahun lalu, karena sekarang tuh belum dibagikan ya piagam, dan pada tahun lalu itu aku mendapatkan semua piagam, alhasil artinya adalah semua mata pelajaran. Dan juga kebetulan nilaiku itu rata-rata ya, rata-rata itu adalah 90-an. Karena aku tetap belajar, nggak kayak kita fokusin yang ini, enggak, kita tetap bagi semuanya. Jadi kalau ada sisa kita baru bermain. Jadi
bermain itu maksudku adalah kita bernyanyi, karena mami dediku selalu bilang kalau misalnya kita belajar adalah bermain. Jadi harus sebalikannya juga. Bermain adalah belajar. Jadi kita dapat membagi waktu dengan baik gitu. Tadi ya, kamu kan terlihatnya dewasa nih di umur di kelas 5 SD. Ya kan kamu bergaul sama teman-teman yang mungkin masih anak-anaknya masih berasa. Ada kesenjangan gak sih teman kamu, atau nggak pede teman-teman kamu kalau bergaul sama, atau nggak berbaur aja saat di sekolah sama-sama anak-anak kecilnya itu terlihat, atau gimana? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena aku walaupun begitu aku tetap mempunyai teman yang banyak. Tentunya kalau menurut aku musuh itu nggak boleh ada. Jadi walaupun orang itu sebel sama kita harus tetap menganggap dia sebagai teman. Dan aku juga tentunya punya sahabat yang selalu mendukungku. Jadi aku nggak mungkin kayak ya aku sebel sama itu, jadi aku punya kayak gak pede, enggak. Tapi aku punya sahabat yang selalu mendukungku, dan jadinya begitu aku sekarang bisa jadi pede, tidak kayak takut gitu, enggak. Emang ada yang sebel sama Etenia? Ada. Contohnya gimana tuh? Ada anak-anak yang beberapa sebel karena kayak aku kan selalu kayak ngelakuin prestasi-prestasi, jadi kayak sekolah tuh ngebanggain terus masih tahu gitu. Ada yang sebel beberapa, tapi ya udahlah aku nggak nanggepin. Jadi kayak aku tetap anggap kayak aku tahu siapa aja, tapi aku tetap aja anggapin itu teman. Cuman kalau ada sahabat, iya sahabat itu adalah yang paling dekat denganku kalau di sekolah. Jadi kamu bisa main instrumen apa dan belajarnya kapan? Jadi aku tuh belajar, yaitu ada instrumen piano, drum, dan sekarang ini aku lagi mencoba hal baru, yaitu belajar ukulele. Walaupun sekarang tanganku rada nggak bisa, tapi aku tetap belajar dan aku terus mengembangkan bakatku. Jadi instrumen yang aku bisa adalah ada 3 sekarang: piano, drum, sama ukulele yang masih belajar. Tentunya semua aku masih belajar juga karena aku kan belum seprofesional itu, jadi aku mesti selalu belajar, iya. Jadi harus belajar. Dan ya di lagu Sahabat itu single pertama ya? Iya, itu ada single Nah, pertama. ada nggak planning kamu ke depan single apa lagi gitu yang, atau kapan akan Next dirilis? single. Next single ya? Ya, tentunya ada. Itu kan single pertama aku. Dan pada bulan ini aku akan merilis singleku yang kedua. Jadi kalian pantengin aja terus IG-ku. Wait, semangat. Jadi teman-teman pantengin aja terus, liatin IG-ku. Apa Nanti IG-nya? kapan-kapan. IG-nya apa IG-nya? Apa? IG-nya apa? IG-ku itu adalah etenia.croft, dan kalau misalnya nanti teman-teman semua mau lihat video klip laguku, teman-teman semua dapat melihatnya di YouTube-ku, yaitu Etenia Croft. Intinya semua Etenia Croft, Etenia Croft, Etenia Croft. Iya. Jadi nanti kalau launching single kedua jangan lupa semua diundang. Iya. Iya, jangan lupa di like, comment, and share. Pastinya nanti kalau misalnya teman-teman semua udah lihat di YouTube-nya, jangan lupa di like, comment. Kalau genre aku lebih suka pop karena ngebeat aja. Jadi aku suka kalau ngebeat. Jadi kalau biasa kalau dikasih lagu yang lambat tuh, aku suka waduh, aku mesti belajar lebih nih karena ini kalau lambat lebih gitu. Terus kalau aku belajar lagu yang lambat itu terkadang aku suka ngantuk, jadi kayak gitu. Makanya itu aku lebih suka lagu yang genrenya pop agar aku bisa jadi semangat kalau belajar gitu sih. Oh, Iya. Sesi berikutnya mungkin Papa Ri. Iya, sebenarnya Etenia sebenarnya masih proses belajar lah ya. Dan sebenarnya hal yang kami lah boleh dibilang, saya dan istri saya lakukan kepada anak ini, pertama yang kita lakukan adalah bukan nyanyinya, bukan pelajarannya, tapi bagaimana kita membuat dia menjadi senang untuk melakukan satu yang tadi yang selalu Etenia kemukakan ya, yang namanya adalah bermain adalah belajar. Ya, kalau belajar yaitu bermainnya gitu. Sehingga tidak ada suatu beban. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, otomatis ya ketika kita lakukan bisa dengan sukacita. Pas kita sukacita, secara otomatis akan ada pertumbuhan. Kenapa ada anak yang belajar nggak bisa dan biasanya dia berakhir dengan apa? Dia tidak suka dengan pelajarannya. Tidak suka dengan pelajarannya adalah diawali dengan tidak suka dengan gurunya. Ya, akhirnya berlanjutlah itu. Jadi apa yang ingin kami lakukan kepada Etenia adalah kami selalu berusaha untuk membangun bahwa ayo kita lakukan bersama. Banyak orang tua itu yang menyuruh anaknya untuk melakukan tapi dia tidak melakukan.
anak itu kan adalah peniru yang baik. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, maka kita harus memberikan contoh. Ya memang pasti, walaupun papanya nggak bisa nyanyi, tapi karena anaknya suka, ya kita berusaha nyanyi dengan ala kadarnya lah ya, boleh dibilangnya, walaupun suara-suara agak sedikit seperti suara kamar mandi ya, tapi ya tetap kita lakukan. Jadi ya apa yang dilakukan Etenia itu juga akan kami jalani seperti itu. Nah, bakatnya Etenia ini, bakat sendinya itu sudah dilihat sejak kapan sih? Kok tiba-tiba atau dari mana dia mewariskannya gitu? Waduh, Waduh. kalau saya yang jawab sendiri nanti istri saya dispute. Tapi saya dulu kecil suka nyanyi. Jadi waktu saya kecil, waktu saya SD, saya suka nyanyi. Paduan suara saya. Tapi saya tidak dikasih sama papa saya, dan guru saya juga pada waktu itu nggak ngasih saya disuruh masuk kelas gitu ya. Kenapa ya? Saya ingat karena pelajaran saya jelek. Makanya saya pesan dengan Etenia, jangan sampai pelajaran jelek tapi suka melakukan sesuatu di luar. Guru nggak akan suka. Tapi kalau kita bisa mengimbangi pelajaran kita di sekolah dengan kita punya prestasi di luar, guru tambah suka. Jadi saya selalu berpesan, oke, ini sudah jadwal ulangan, kita selesaikan dulu kewajiban utama, yaitu sebagai seorang pelajar. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang bakat, nggak tahu ya, saya juga dulu kepaduan suara, istri saya juga sampai di tempat kerja sebelumnya mimpin untuk ada acara-acara seperti itu dan bernyanyi. Mungkin itulah bagian dari turunan bakat, saya juga nggak tahu juga. Tapi saya selalu membebaskan kepada anak, bukan kalau bapaknya apa, anaknya harus apa. Kenapa? Karena setiap orang kan punya guratan tangan takdir masing-masing ya kan. Ketika kita paksa tuh kadang-kadang hasilnya ya kembali lagi tidak suka, biasanya susah berkembang ya nggak maju-maju kan, seperti itu. Pak Parian, Siap. kita dengar Etenia bisa menyanyikan lagu-lagu berbahasa Mandarin. Itu gimana tingkat kesulitannya? Susah ya nanya. Jadi dulu itu aku pertama kali. Yang mana? Yang dulu pas aku sebelum belajar miau sebelum milih. Coba Oh, dinyanyiin karena jadi ingat. Papanya ini zaman Meteor Garden ya kan. Jadi lagu-lagu EPSA suruh nyanyiin kan ya. Ya aku nggak mau. Nggak mau. Lagunya nggak seru. Jadi alhasil aku tuh. Dia pilih sendiri. Aku pilih sendiri. Jadi Ah. waktu itu aku ngelihat di YouTube. Jadi disuruh pilih, ya udah pilih deh lagu satu Mandarin gitu kan. Jadi aku pilih, dan alhasil aku ketemu lah lagu pertama aku Mandarin, yaitu Miau Miau Miau. Jadi Gimana? Suema. Miau 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 itu adalah Sue Mau Ciao sih. Tapi sekarang aku jadi bisa Miau Miau Miau. Coba nyanyiin sedikit, tak ada yang tahu suara. 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，迷恋上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。 Pak Parian, Kan kita ini kan adalah makhluk sosial ya. Artinya kita harus bersosialisasi. Kalau kita mendapatkan sosialisasi dari media yang tidak baik, akan menjadi tidak baik. Otomatis dengan media yang baik membangun itu adalah mendukung setiap aktivitas kita dalam kita punya pekerjaan, dan juga tentunya untuk karir ataupun sesuatu hobi seperti itu disalurkan melalui media, itu akhirnya kan bisa dipublikasikan ke banyak tempat. Jadi media ini adalah sesuatu yang vital di dalam kehidupan kita hari ini, karena yang menjadi tantangan hari ini kan media itu berevolusi, bukan hanya cetak tapi juga digital. Digital dari bentuknya hanya audio berubah menjadi video, jadi audio visual, dan berkembang terus-menerus seperti itu. Jadi media ini adalah suatu alat yang sangat vital untuk bisa menyambungkan setiap hal persepsi yang semoga selalu positif seperti itu. Vital apa ya? Vital itu suatu hal yang penting. Terus anaknya jalan. Aku siap-siap enggak ya, karena kan aku juga masih sambil belajar, jadi aku belum tentu pasti kayak aku udah siap, enggak, aku belum siap juga sih, siap-siap enggak jadi. Nah terus tadi kayaknya aku udah kepikir loh mau ngomong apa, tapi lupa. Dia geser bola. Terakhir Etenia, dari papa sama mama, ini kira-kira yang paling cerewet untuk Etenia harus, oh ini kamu harus belajar, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, siapa sih kira-kira? Dalam hal apa? Ya buat penasehati Etenia untuk belajar gitu, nyanyi. untuk nyanyi Sebagai kritikusnya. sebagai gitu, kritikusnya. Both. siapa? Sama Oh, dua-duanya. dia juga suka mengkritik. Beda-beda hal. Kalau tergantung ya dalam Iya. pelajaran,
terkadang ada pelajaran yang Dedi lebih unggul daripada Mami dan Mami lebih tidak bisa. Dan alhasil Mami dan Dedi berbagi tugas. Jadi Dedi bantu contoh, Dedi bantu yang ini, contoh disuruh bikin gambar, Dedi bantu. Tapi kalau Mami tuh kayaknya lebih ke bahasa Indonesia gitu, Mami bantu. Jadi saling mengkritik ataupun membantu. Iya. Jadi gitu. Dan kalau bernyanyi dan hal yang lainnya juga sama. Kalau misalnya piano, aku tuh lagi latihan, tiba-tiba Dedi bilang, tuh kayaknya ada yang meleset deh. Terus aku nanya, kenapa tahu? Kan aku aja nggak tahu loh. Terus Dedi bilang, ya itu kan biasa kamu mainin nggak kayak gitu. Nah Dedi tahu. Terus kalau aku nyanyi, Mami juga kayak, yang itu nggak boleh kayak begitu, nanti kebiasaan. Jadi sama-sama dua-duanya kritik sih. Jadi both. Kerjasama. Tania terakhir, tadi Tania nyanyi lagu Mandarin. Dan kayaknya pasif banget gitu untuk menyanyikan lagu itu. Persaingan di panggung penyanyi cilik untuk musik Mandarin kan sangat-sangat jarang ya. Apakah ini juga bisa akan di-plankan ke sana untuk Tania untuk bisa perform nanti menyanyikan lagu-lagu Mandarin, karena kan banyak nih sekarang event-event yang penyanyi-penyanyi Mandarin nyanyi, dan ini kan untuk standar anak-anak kecil ya. Akan ada ke arah situ juga kan? Mungkin ada sedikit, saya juga nggak tahu ya. Karena kalau menyanyi, aku tuh terkadang kayak bisa nih lagu Indonesia, Mandarin, Indonesia, Inggris. Jadi gabung-gabung Inggris, Mandarin. Jadi ya bisa di mana aja untuk aku menyanyikan lagu Mandarin itu. Dan tentunya kalau itu sangat berguna pada Februari, karena itu adalah Chinese New Year. Jadi pas Februari itu eventnya penuh dengan Mandarin, sehingga aku menyanyikan lagu-lagu Mandarin di mana itu, karena ataupun ada satu nyelip, biasa aku selipin lagu yang bahasa Indonesia, kalau nggak nanti orang Indonesia bingung. Jadi nggak semua full Mandarin, tapi ada Indonesia or Inggris gitu sih. Tapi sulit gak sih lagu Mandarin untuk sekelas penyanyi cilik Tania ini? Kalau menurut Tania sendiri membawa lagu Mandarin? Kalau menurut aku sih nggak terlalu, kecuali kayak gini. Coba aku tahu ya, kalau dikit-dikit aku tahu, tapi kalau disuruh coba kamu artikan dong dari awal kata sana sampai ujung lagu, kan aku nggak bisa gitu. Dan tentunya kalau aku belajar lagu Mandarin yang aku tidak suka, maka aku akan lama karena aku tidak menyukai lagu tersebut dan dipaksa. Sehingga makanya lagu Miao 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 itu atau Sui Mau Ciao itu aku belajar itu nggak nyampe 2 minggu karena aku suka dengan lagunya, jadi makanya aku cepat. Tapi kalau lagu yang lama, lagu yang panjang lama aku nggak suka, aku akan lama belajar itu. Pas ketika menyanyi, part apa sih yang sulit kamu ambil atau yang paling kamu suka misalnya pas lagi? Gawat pertanyaannya nih. Kalau yang sulit ya menurut aku itu saat aku sakit tentunya atau flu, karena aku itu terkadang kan kalau dingin ataupun gimana flu gitu, hidungku suka mampet. Jadi aku kalau naik nafas tuh rada-rada gimana gitu. Dan aku tuh baru mengalami hal ini belakangan, yang pas waktu kemarin di Bangkok itu aku sedang sakit tentunya, kurang enak badan, dan sebelum kita pergi itu 3 hari aku tidak masuk sekolah, Rabu, Kamis, Jumat, karena aku demam, batuk, pilek. Sehingga ya mau gimana pun itu adalah tanggung jawab kita. Jadi aku tetap pergi dan aku menampilkan apa yang aku bisa. Jadi aku walaupun aku menampilkannya tidak maksimal nggak apa-apa, karena aku udah nyoba. Dan tentunya ya itu karena kita tahu itu adalah tanggung jawab kita, jadi kita harus jalankan. Dan hal yang paling adalah kayak contoh teman-teman semua saat aku bernyanyi, mereka itu senang dengan apa yang aku nyanyikan, dan akhirnya aku dapat berinteraksi dengan teman-teman semua di sana. Dan tentunya kalau teman-teman yang aku sedang tampil ini, teman-teman semua itu excited, jadinya aku ikut excited juga dan aku semangat terus lagi performnya itu. Oke, Udah. yuk, Cukup. Ajang. Bungkus. Bungkus.